Perjanjian Berdarah, karya Sri Suryani. Udara gerah, angin malam tak dapat menyelinap di celah-celah kamar Lina. Keringat mengucur deras di tubuh ramping gadis berusia 25 tahun itu. Ia tersentak dari tidurnya. Rupanya mimpi membawanya berjumpa dengan ayahnya tepat di 40 hari meninggalnya. Dalam mimpi itu, ia melihat ayahnya terkungkung dalam ruang sempit nan gelap. Tangannya mencakar-cakar dinding ruang, hendak menembusnya, tapi tak mampu. Ayahnya meraung-raung minta tolong. Rina mendekati, hendak menolong ayahnya. Tapi sebuah kekuatan besar menghalanginya. Seakan berlapis sengatan listrik, Rina terpental ke belakang. Kemudian ia bangkit kembali, terpental lagi. Meski tenaganya semakin menipis, ia terus berusaha melemahkan kekuatan itu dengan tekad kuatnya. Namun, usahanya seperti meniup api besar. Lina duduk sambil menata napasnya yang cerai-berai berbaur dengan gelap. Tak lama kemudian, tangannya meraba-raba mengambil HP di dekat bantal. Segera ia menghidupkan senter HP dan keluar kamar menuju kamar ayahnya. Dinaikinya tangga rumahnya dengan rasa penasaran. Apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan ayah di kamarnya? Rina membatin. Langkahnya terhenti ketika seekor kelelawar berkelebat persis di depan mukanya. Untung Rina bisa menghindarinya. Lalu ia melanjutkan langkahnya dengan mata lebih awas kalau kelelawar itu datang menyerangnya kembali. Kini Rina berdiri persis di depan kamar ayahnya. Samar-samar ia mendengar suara meraung-raung minta tolong. Jantung Rina berdesir. Makhluk apakah yang berada di kamar ayahnya itu? Diputarnya gagang pintu yang tak terkunci dengan pelan-pelan. Tiba-tiba, ia disambut oleh suara kucing seperti hendak menyerang musuhnya. Hampir saja HP yang dipegang Lina terjatuh sebelum ia arahkan ke datangnya suara itu. Dilihatnya seekor kucing hitam bermata kuning bertengger di atas lemari ayahnya. Matanya menatap Rina dengan tajam. Dengan gesit, Rina menyambar ikatan lidi di atas kasur ayahnya. Kemudian dipukulkannya lidi itu ke arah kucing itu. Tiba-tiba, kucing itu menghilang. Suara minta tolong kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Rina memasang telinga ke arah datangnya suara yang ternyata dari dalam lemari ayahnya. Setelah lemari dibuka, suara minta tolong makin keras. Kali ini, suara itu menyebut nama Rina dengan suara memelas. Jiwa penolong Rina bangkit. Matanya berkeliaran di sekeliling dalam lemari itu dan akhirnya terhenti di sebuah kotak cukup besar yang sedikit tertutup oleh lipatan baju. Segera diambilnya kotak itu, lalu diletakkan di atas kasur ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Rina membuka kotak itu dengan tangan kanannya, karena tangan yang kiri masih memegang senter HP.
Kembali Rina dikejutkan oleh sosok makhluk keluar dari kotak itu. Makhluk itu berdiri di sudut kamar. Rina mengarahkan senter HP-nya. Dilihatnya makhluk serupa kera. Bedanya, makhluk itu memiliki telinga yang panjang, bibirnya lebih monyong, dan matanya merah membara. Makhluk itu menyeringai. Rina segera keluar kamar ayahnya sambil membawa kotak itu. Di sebuah rumah tua yang letaknya cukup jauh dari permukiman penduduk, tampak 3 orang laki-laki sedang berpesta minuman keras sambil bermain kartu. Malam ini sepertinya berbeda dengan malam-malam sebelumnya, ucap salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk. Itu perasaanmu saja, Matali, sangkal satu lelaki yang lain. Iya, Wi, aku juga merasakan ada yang berbeda. Bulu kudukku berdiri. Lelaki yang usianya paling muda menimpali. Alah, itu karena kalian percaya kepada kata-kata orang. Kalau si Parman menjadi siluman, jelas Sumahwi. Tapi, kalau benar bagaimana? Ia pasti membunuh kita. Kutabrak dengan mobilku sampai ia mampus untuk kedua kalinya. Diam, Wi. Nanti ada yang mendengar. Siapa, Deden? Di sini tak ada orang lain selain kita. Kita yang sedang merayakan kebebasan dari rentenir itu. Mereka tertawa sambil melanjutkan minumnya. Tak sadar kalau di sebuah pohon, di antara rimbunan pohon bambu yang tidak jauh dari mereka, ada seekor makhluk mengawasi mereka. Tampak matanya merah menyala menahan amarah. Tepat tengah malam, pesta mereka usai. Mereka membubarkan diri, pulang berpencar menuju rumahnya masing-masing. Sosok makhluk itu mengikuti salah seorang dari mereka dengan melompat dari pohon ke pohon di tepi jalan. Orang itu berjalan sempoyongan. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika menyadari ada yang mengikutinya. Hei, siapa kamu? Kalau berani, tunjukkan dirimu, katanya menantang. Suara makhluk itu. Kamu si Parman, keluar kamu. Sosok kera yang menyerupai manusia berdiri di depan Sumahwi. Kepala, tangan, kaki, dan ekornya yang panjang berbulu lebat. Sedangkan di bagian dada berbulu tipis